what you're looking for. It's me, the LP. It's a style. Sebelum belajar, kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Apa kabar hari ini anak ibu? Baik, Bu. Baik. Ada yang tidak hadir? Hadir semua ya. Oke. Alhamdulillah berarti semuanya bisa mengikuti pembelajaran dari siapa ini. Jadi materi pembelajaran yang kita pelajari kali ini itu masih seputar tentang prisma. Jadi kalau di pertemuan kemarin ya, kita sudah belajar beberapa materi tentang prisma, yaitu ada jenis-jenis pengertian prisma, jenis-jenis prisma, terus kita juga udah belajar tentang luas penggunaan prisma. Tapi sebelum beranjak ke materi yang lain, ibu mau tes dulu nih anak-anak ibu. Masih ingat nggak sama materi-materi yang sebelumnya? Coba, siapa yang masih ingat pengertian prisma? Ya, Ayana? Prisma adalah bangunan ruang tiga dimensi yang dibatasi oleh alas dan bentuk identik yang berbentuk sederhana dan sisi-sisi terletak yang berbentuk persegi atau prisma. Oke, bagus, sederhana. Untuk jenis prisma, siapa yang masih ingat jenis prisma? Ya, Rehan, silakan. Prisma segitiga, prisma segi empat, prisma segitiga, dan itu ada yang prisma khusus yaitu prisma khusus, prisma bawah, dan prisma tahu. Oke, bagus, Rehan. Untuk rumus luas permukaan, siapa yang masih ingat rumus luas permukaan? Ya, silakan Siska. Luas permukaan sama dengan 2 kali alas, 2 kali luas alas ditambah luas lingkup. Oke, bagus Siska. Tepuk tangan untuk Rehan, Rehana dan juga Siska dan juga berarti anak ibu susu dalam belajar materi. Kalau gitu kita hari ini bisa beranjak ke materi selanjutnya. Hari ini kita akan beranjak ke materi baru. Apa itu? Yaitu volume prisma. Kita akan belajar volume prisma. Tapi sama seperti waktu kita belajar luas permukaan, ibu nggak mau anak-anak ibu cuma bisa masukkan nilai terus. Tapi ibu mau anak-anak ibu berpikir kritis tentang bagaimana rumus volume prisma ini. Dari mana dia? Kita belajar pembuktian. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu diharapkan setelah belajar materi hari ini, anak-anak ibu akan mampu untuk menjawab dan membuktikan rumus volume prisma, mengetahui benda-benda di sekitar kita yang berbentuk prisma, dan juga anak-anak ibu diharapkan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan volume prisma. Nah, kalau misalnya di buku ya, rumus volume prisma itu ditulisnya cuma gini aja kan? Volume prisma sama dengan luas alas dikali tinggi, ya kan? Tapi di buku nggak dijelaskan dari mana asal rumus ini. Inilah yang mau kita kerjakan hari ini. Dari mana? Apa memang benar rumus volume prisma itu luas alas dikali tinggi? Di sini langsung aja ya, ibu punya media. Sekarang ibu pegang bangun ruang prisma. Nah, tahu nggak? Ternyata untuk mencari atau membuktikan rumus volume prisma ini itu bisa digunakan dengan melakukan pendekatan dengan bangun ruang lain. Bangun ruang apa itu? Yaitu bangun ruang kubus. Sampai sini pasti anak-anak ini ada pertanyaan nih benarnya. Bu, kenapa harus kubus? Emang apa keterkaitan antara prisma dan kubus? Sehingga untuk membuktikan rumus volume prisma, kita menggunakannya pendekatan rumus volume kubus gitu ya. Penasaran nggak sama jawabannya? Penasaran dulu. Nah, jadi gini, jawabannya karena ini bangun ruang apa? Kubus. Nah, kubus ini ternyata kalau kita bagi menjadi 2 bagian, maka terbentuklah 2 buah prisma. Dari hal ini bisa kita ketahui bahwasanya satu kubus sama dengan 2 buah prisma atau satu prisma sama dengan setengah dari kubus.
Konsep inilah yang kemudian menunjukkan adanya keterkaitan antara volume prisma dengan volume kubus. Coba ayo kita jabarkan rumusnya di kubus. Tadi konsepnya apa? Dibuat satu kubus, satu V kubus, satu volume kubus sama dengan 2 dikali volume prisma, atau satu volume prisma sama dengan setengah dikali volume kubus. Di sini untuk lebih mudah kita membayangkannya, nah, Ibu punya gambar ilustrasi gambar. Di sini ada kubus. Nama kubusnya A, B, C, D, E, F, G, H. Kita tulis saja di sini ya. Kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi patokannya dari kubus A, B, C, D, E, F, G, H itu. Kita masukkan aja setengah dikali volume kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Berarti kan luas alasnya, luas alas A, B, C, D, A, B, C, D dikali dengan tingginya AE. Maka setengah. Ini kan A, B, C, D ini masih bentuk bangun ruang kubus kan? Kita pecah menjadi prisma. Setelah dipecah menjadi prisma, luas alasnya tentu terbagi, nggak A, B, C, D lagi, tapi jadi A, C, D dan A, B, C. Jadi di sini kita pecah juga menjadi luas A, B, C ditambah luas A, C, D. AE-nya tetap dikali-kali. Macam-macam. 100 kalau dibagi 2 hasilnya 50-50. Sama kayak bangun ini. Nah, ini kan dia kubus. Kalau kita bagi 2 menjadi prisma, dia tetap besarnya sama. Karena besarnya sama, maka kita bisa tuliskan aja ini 2 dikali luas A, B, C dikali AE. Bisa ini kan? Karena besarnya sama, jadi bisa kita tulis lagi. Kalau udah gini, ini ada per 2, ini ada 2, bisa dibagi. 1 dikali luas ABC dikali AE. Jawabannya luas ABC dikali AE. Coba kita amati gambar. ABC ini merupakan namanya alas. Ini alas. AE-nya adalah tinggi. AE-nya adalah tinggi. Karena ABC merupakan luas alas dan AE adalah tinggi, maka terbuktilah bahwasannya memang rumus volume prisma itu adalah luas alas dikali tinggi. Nah, secara rumus sudah terbukti. Ada pertanyaan? Nggak ada? Memang secara rumus sudah terbukti, tapi kan kita mau bentuk konkretnya gitu ya. Kalau katanya tadi prinsipnya satu kubus sama dengan 2 kali prisma dan satu volume prisma sama dengan setengah dikali volume kubus, maka tentu secara logika kalau kita isi suatu benda ke dalam 2 buah prisma ini dan kita pindahkan ke dalam satu kubus, maka pasti volumenya setara, ya kan? Sekarang kita membuktikan. Sini ibu ada beras, kita akan isi keduanya. Nah, siapa yang berani bantu ibu untuk kita membuktikan ini? Oke, bagus Liza. Okta ya? Oke, bagus Martina. Ini prisma Liza. Ini prisma Okta. Silakan isi beras sampai ini. Oke, prisma dari 2. Sekarang prisma yang kedua dari 3. Oke, jadi tadi teman kalian sudah mengisi 2 prisma ini dan dituang ke kubus. Kalian boleh lihat terisi ya kan? Terisi. Nah, berarti karena ini terisi, kita kenyataan bahwa satu kubus itu, satu volume kubus sama dengan 2 kali volume prisma itu benar. Paham? Oke. Tepuk tangan untuk Liza dan Maka. Tadi kita secara rumus sudah, secara ditaruh di konkret volumenya itu sudah. Sekarang kita akan belajar untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan volume prisma.
Prisma. Di sini ada soal. Katanya Mita berkunjung ke kantor ayah. Di meja kerja ayah, Mita melihat kalender berbentuk prisma segitiga. Dengan ukuran panjang alasnya 4 cm, tinggi segitiga 6 cm, dan tinggi kalender 10 cm. Berapakah volume kalender tersebut? Nah, jadi ini ya, kita katakannya dari sini. Ini kalender. Pernah lihat? Atau punya di rumah. Itu merupakan salah satu bentuk contoh prisma. Kita di sini menyelesaikan juga persoalan yang terjadi pada kita. Jadi ini menghitung kalendernya. Tadi diketahui, apa aja diketahui Pak dari soal? Luas alasnya sama dengan panjang alasnya sama dengan 4 cm. Tingginya 6 cm dan tinggi prisma sama dengan 10 cm. Jadi jangan kembali ya. Nah, ini panjang alas. Yang ini adalah tingginya. Yang sebelah kanan ini tinggi prismanya. Jadi tinggi alasnya itu dia berkaitan dengan panjang prismanya. Panjang alas. Apa yang ditanya? Volume berarti satuannya cm kubik. Oke, kita selesaikan ya. Masukkan rumusnya. Kalau volume prisma rumusnya luas alas kali tinggi dikali tinggi. Berarti sama dengan setengah dikali panjang alas berapa? 4 cm dikali 6 cm dikali tingginya 10 cm. Ini 2 bisa dibagi 4 bisa dibagi 2 sama 2. 1 kali 2 kali 6 12 cm persegi. Karena cm kali cm dikali 10 cm. Berapa jawabannya Nak? 10 dikali 10 cm kubik. Memang benar ya, kata kepala. Kalau kita udah melatih badai, rumus itu rasa biasa aja. Jadi kalau pembuktian soal yang nggak ada di buku pun tadi kita bisa menyelesaikan soal yang tinggal masukkan nilai itu ternyata gampang aja. Saya paham. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, kalau nggak ada yang bertanya, itu kan dia kasih pertanyaan kembali. Jadi di sini ada KPD untuk 6 kelompok. Di masing-masing soal KPD ini ada soal cerita dan juga ada ilustrasi gambar yang berkaitan tentang contoh bentuk prisma dan bentuk sehari-hari. Ini ada tenda, juga nanti ada yang bentuk atas rumah. Ada 2 jenis soal, 2 jenis ilustrasi gambar. Oke, Ibu bagikan, silahkan dijawab nanti di karton yang akan diberikan. Kelompok ya, nanti ada 2 perwakilan kelompok yang akan menunjukkan. Waktunya 5 menit.
dalam rumus yang sudah dijelaskan. Jadi setengah kali 3 meter kali 2 meter kali tinggi prismanya kali 4, kita coret yang bisa dibagi, jadinya 3 meter persegi kali 4 meter menjadi 12 meter kubik. Oke, terima kasih kelompok 3. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ibu rasa cukup lah ya, Ibu periksa dulu aja ya. KPD. Kita lihat dulu tadi temannya tentang kemah ya, kemah mengukur tenda. Jadi benar ya, nah ingin dijawab tadi oleh kelompok 3 ya, kelompok 3. Tapi memang ini kekecilan ya, nah lain kali kalau boleh presentasikan dibesarkan tulisannya ya. Tapi untuk jawaban benar, kelompok 3 berhasil juga membedakan antara tinggi alas dan juga tinggi prisma. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah bahwasannya volume prisma itu ternyata memang luas alas dikali tinggi didapat dari pendekatan dengan volume kubus. Bagaimana kalau anak ibu gimana perasaannya setelah hari ini belajar mengenai volume kubus, volume prisma? Senang nggak? Happy nggak? Happy ya nak, karena kita ternyata berhasil untuk membuktikan sesuatu yang belum ada di buku gitu, belajar lagi. Nah untuk tugas kalian untuk melatih pengetahuan anak-anak ibu sekalian, nanti anak-anak ibu mengukur suatu benda yang merupakan penerapan prisma dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu? Penjepit kertas. Ya, jadi benda-benda ini yang akan kalian ukur. Tentukan panjang alasnya, tinggi alas dan juga tinggi prismanya. Lalu kerjakan di double folio, cari volumenya. Nanti minggu depan dibawa beserta dengan penjepit kertas yang kalian amati. Bisa? Terima kasih banyak untuk hari ini. Setelah pembelajaran, boleh tolong kertas di dulu. Setelah belajar, mari kita berdoa dimulai. Doa selesai. Nanti kita